Siang, perkenalkan saya Astari, dokter dari Selasa Anestesi RSUP Sanglah FK Unut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai airway management. Di mana per definisi, airway management merupakan tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol servikal. Hal ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal, sehingga menjamin kecukupan oksigenasi dari tubuh. Untuk step pengelolaan jalan nafas terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah pemeriksaan jalan nafas, yang kedua memahami tanda-tanda kegawatan nafas, yang ketiga pembebasan jalan nafas, yang keempat pemberian oksigen tambahan atau disebut juga dengan terapi oksigen, dan yang kelima adalah memberikan bantuan nafas. Untuk tahap pertama adalah pemeriksaan jalan nafas yang dilakukan dengan look, listen, dan feel. Pada look atau lihat, kita perhatikan dan evaluasi gerakan nafas atau pengembangan dada, adanya retraksi sela iga, warna kulit, dan juga kesadaran dari pasien. Untuk listen atau dengarkan, kita evaluasi aliran udara pernafasan, dan untuk feel, kita rasakan adanya aliran udara pernafasan dengan menggunakan pipi dari pemeriksa. Untuk step yang kedua adalah memperhatikan tanda-tanda kegawatan nafas, di mana tanda kegawatan nafas ini merupakan tanda-tanda sumbatan pada pasien dalam kondisi tidak sadar. Biasanya tanda sumbatan ini muncul sebagai adanya suara nafas tambahan. Terdapat beberapa jenis suara nafas tambahan yang menunjukkan manifestasi dari adanya sumbatan seperti mendengkur atau snoring, di mana snoring ini berasal dari sumbatan yang berada pada pangkal lidah. Untuk cara mengatasinya dapat dilakukan manuver chin lift, jaw thrust, pemasangan pipa orofaring atau nasofaring, atau pemasangan pipa endotrakeal. Untuk gargling, penyebab biasanya ada atau berupa cairan di daerah hipofaring. Untuk cara mengatasinya adalah melakukan finger sweep atau suction. Untuk stridor atau clawing merupakan sumbatan yang berada di plika vokalis. Dan untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan krikotirotomi atau tracheostomy. Step yang ketiga adalah pembebasan jalan nafas. Di mana pada pembebasan jalan nafas kita pertama harus membebaskan jalan nafas, yang kedua membersihkan jalan nafas, dan yang ketiga adalah mempertahankan jalan nafas. Untuk membebaskan jalan nafas kita bisa memberikan oksigen tambahan jika pasien masih bernafas, dan kita bisa membuka jalan nafas dengan teknik cross finger. Untuk pembersihan jalan nafas dari sekret, darah, muntahan, dan lainnya, kita dapat melakukan teknik finger sweep. Dan untuk mempertahankan jalan nafas terdapat dua manuver, yakni cara tanpa menggunakan alat dan cara dengan alat atau airway adjuncts. Dimana untuk tanpa alat kita bisa menggunakan manuver chin lift, half tilt, dan jaw thrust. Sementara untuk menggunakan alat kita bisa menggunakan oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, LMA atau laryngeal mask airway, endotracheal intubation, krikotirotomi, ataupun tracheostomy. Berikut merupakan gambaran bentuk dari oropharyngeal airway atau OPA, di mana OPA ini nama lainnya adalah mayo atau budal, dan biasanya dipasangkan pada pasien untuk memberikan fasilitas untuk suctioning dan mencegah endotracheal tergigit oleh pasien. OPA ini diindikasikan hanya untuk pasien-pasien tak sadar. Dengan komplikasi dapat menimbulkan obstruksi, dapat menstimulasi muntah, dan menyebabkan spasme dari laring. Cara insersinya adalah dengan menggunakan tang spatel, di mana OPA ini dimasukkan dengan cara terbalik pada awalnya, lalu setelah sudah dimasukkan ke dalam mulut, akan kita perlahan-lahan putar untuk mencapai posisi yang fix. Selanjutnya adalah nasopharyngeal airway, di mana nasopharyngeal airway ini merupakan tub tanpa cuff yang terbuat dari plastik atau karet yang lunak. Insersi dari nasopharyngeal airway ini dilakukan apabila insersi OPA sulit karena adanya kondisi seperti trismus, trauma masif di mulut, atau interdental wiring. Alat ini juga berguna pada pasien dengan nafas spontan atau pada kondisi semi-conscious. Untuk komplikasinya adalah
Apabila nasofaringeal airway ini masuk ke esofagus, lalu kita berikan bantuan ventilasi, maka akan menyebabkan distensi gaster, menyebabkan laryngospasma dan muntah. Di samping itu, memasukkan nasofaringeal airway ini juga akan menyebabkan bisa menyebabkan pendarahan pada bagian hidung. Selanjutnya adalah laryngeal mass airway atau LMA, di mana LMA ini bukan merupakan airway definitif seperti halnya ETT atau endotracheal tube, di mana pemasangan alat ini terbilang cukup sulit dan membutuhkan banyak latihan. Selanjutnya adalah intubasi endotracheal. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ETT ini merupakan pemasangan airway yang definitif dengan keuntungan kita bisa men-secure airway sehingga airway pasien dapat lebih paten, resiko aspirasi lebih rendah dan memungkinkan clearing airway-nya yang lebih adekuat. Lalu intubasi endotracheal memungkinkan pemberian O2 dengan konsentrasi tinggi sehingga bantuan ventilasi bisa dilakukan dengan lebih adekuat. Untuk indikasi dari pemasangan ETT ini seperti henti jantung dan sedang dilakukan kompresi jantung luar atau CPR. Lalu pasien-pasien dengan ventilasi yang tidak adekuat atau pada pasien yang harus kita lindungi airway-nya seperti pasien koma, refleksia, atau henti jantung, dan pada pasien yang tidak dapat diventilasi dengan adekuat dengan cara-cara yang konvensional pada pasien-pasien yang tidak sadar. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan intubasi endotracheal. Yang pertama adalah laryngoskop, di mana laryngoskop ini terdapat dua jenis, yakni blade lurus dan juga blade lengkung. Lalu endotracheal tube, lalu stilet, spuit 10 cc yang digunakan untuk mengembangkan cuff dari ETT. Lalu terdapat juga forceps, lubrikan, dan suction unit. Step yang keempat adalah terapi oksigen, di mana terapi oksigen ini bertujuan untuk memberikan aliran udara dengan kadar oksigen lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer, yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam darah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan oksigenasi jaringan yang adekuat, menurunkan kerja organ pernafasan, dan menurunkan kerja jantung. Pada kondisi penurunan tekanan parsial O2 dengan gejala dan tanda hipoksia, seperti dyspnea, sesak nafas, tachypnea, disorientasi, gelisah, apatis, dan penurunan kesadaran, terapi oksigen ini mutlak diperlukan. Terapi oksigen juga diperlukan apabila terdapat kondisi lain seperti gagal nafas, syok, keracunan karbon monoksida, dan lain-lain. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Endotracheal intubation is an important part of airway management. It is best learned through practice under expert supervision, in our opinion, first on a mannequin and then on elective, uncomplicated and fasted patients. This lesson aims to prepare you for these practice sessions, and our narrow focus is teaching the manual skills that will increase your chances of success. Your intubation should always be preceded by an airway assessment. What equipment and personnel does the patient in front of you require? Are there complications you suspect may arise, and is everyone on board with the plan if they do? First, place the patient in an optimal position with the pillow tucked underneath the shoulders. Raise the head relative to the body into the so-called sniffing position. Your goal is to achieve a line of sight to the vocal cords in order to pass the tube through them into the trachea. This requires a laryngoscope. We will teach the traditional direct laryngoscopy, but for filming purposes we use a video laryngoscope that has the same shape. Have the patient inhale 100% oxygen through a tight-fitting mask. When the measured expiratory or end-tidal oxygen concentration exceeds 80%, you've loaded up an oxygen reserve in the periphery of the lungs. If this monitoring is unavailable, pre-oxygenate for a minimum of 3 minutes. Pre-oxygenation can be further improved, especially in the obese, by tilting the table and by applying a positive
end expiratory pressure. This extra oxygen in the patient buys you potentially life-saving time if you have unexpected airway difficulties, precious time to call for help or try more advanced techniques. Administer the analgesic and await the onset. Laryngoscopy is very painful and requires drugs to alleviate sympathetic response and airway reflexes. Next, administer the hypnotic. The patient gradually loses consciousness, airway muscle tone, and respiratory drive. From this point on, the patient's breathing is your responsibility. A paralytic facilitates intubation. Traditionally, we would first have confirmed successful face mask ventilation, but no evidence has shown that this prevents airway complications. Therefore, the emerging consensus is to administer it as soon as the patient is unconscious. Open the airways. A 2-finger chin lift may be all it takes. If this isn't enough to be able to ventilate the patient, the next step is a jaw thrust. Open the patient's mouth with your thumbs on the patient's chin and place your fingers firmly behind the angle of the mandible and lift straight up in a decisive manner. Successful ventilation is confirmed by observing the chest wall rising and regular end-tidal CO2 waves on the monitor. If you cannot ventilate the patient at this point, you need to use other equipment and techniques that we will demonstrate in forthcoming videos. While you wait full onset of the drugs, take a moment to make sure that you have achieved absolute optimal positioning before proceeding to laryngoscopy. Do not forget that while you may hold the blade, this is very much a team effort. Open the patient's mouth with your right hand and hold the laryngoscope in your left. Not too tight, with 3 or 4 fingers as close to the blade as possible for precision and control. Insert the blade in the right side of the mouth, carefully pushing the tongue aside. The aim is to create an unobstructed line of sight to the larynx by pushing the tongue to the left and lifting the epiglottis, exposing the vocal cords. This requires precision, not brute force. A common mistake at this point is leaning forward, as it feels this will give a better view. It doesn't. Stand upright with the left arm at a 90-degree angle tucked in towards your body. This allows for better ergonomics, better communication with the team, and a better overview of the ventilator, the timer, and the patient. Let's see the laryngoscopy once again. Advance the blade until you see the epiglottis and place the tip in the vallecula, the recess at the base of the tongue. At this point, you can start to apply some force in the direction of the laryngoscope shaft. Sometimes a light external force on the larynx can make the vocal cords spring into view. Ask for your assistant's hand and move it to apply backwards, upwards, rightward pressure, or burp for short. Make sure you don't pinch the lips and do not exert any pressure on the front incisors. By now you hopefully have a clear view of the opening of the trachea, a dark slit between the pale vocal cords. Insert the tube carefully. Sometimes a gentle rotation is required to pass the vocal cords. Advance the tip until the cuff has disappeared and the vocal cords are between the 2 black lines. Ask for inflation of the cuff and carefully retract the laryngoscope. Hold the tube firmly while you confirm that it's lodged in the trachea and not the esophagus. The gold standard is return of end-tidal carbon dioxide over several respiratory cycles. Be very cautious when interpreting the other signs traditionally used. Auscultation finds on both lungs, condensation in the tube, and the symmetric rise of the chest wall, as these may very well be positive despite an esophageal intubation. When you're absolutely certain that the tube is in the trachea, secure it with tape and initiate mechanical ventilation. Congratulations, you have now performed an endotracheal intubation. For more videos on anesthesia and critical care, go to interanes.org or subscribe to our YouTube channel.